Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang hudud dan hikmahnya. Silahkan dicermati video berikut ini. Jadi dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jarimul hudud. Itu ada macam jarimul hudud, yaitu yang pertama ada zina, khazaf, minuman keras, mencuri, dan penyamun, perampok atau perompak gitu ya. Jadi berbagai macam jarimul hududnya itu ada 5. Jarimul hudud itu adalah hukuman had yang diistilahkan dengan nama jarimul hudud itu tadi. Nah, yang pertama itu kan kita harus mengetahui hudud itu apa. Di sini ada keterangannya ya. Untuk bahasa, hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya pencegahan, dengan istilah hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindakan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Untuk istilah fikih, sebagai tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan jarimul hudud yang macam-macamnya yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada tujuan utama hudud, yaitu tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Itu jadi merupakan tujuan utama dari hudud itu tadi. Kemudian selanjutnya itu adalah pengertian dari zina. Nah, zina ini adalah memasukkan zakar ke dalam farji, terhalang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Dan hukum zina itu adalah haram, seperti yang sudah disabdakan dalam firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra. Kemudian ada dasar penetapan hukum zina. Dasar penetapan hukum zina itu adanya kesaksian 4 orang, kemudian laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Itu merupakan dasar penetapan hukum zina. Untuk firmannya itu ada Quran surat An-Nisa, bisa dibaca sendiri ya. Pengakuan-pelakuan yang sudah balik dan berakal, qarinah atau tanda-tanda atau indikasi. Qarinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. Ada seorang perempuan yang hamil tidak bersuami, tiba-tiba hamil, nah itu merupakan bisa jadi itu perbuatan dari zina itu sendiri. Selanjutnya ini adalah macam-macam zina dan jenis hukumannya. Hukumannya itu adalah rajam. Rajam itu melempari dengan batu pada yang melakukan zina itu tadi, zina muhson, sampai menemui ajalnya, jadi sampai meninggal. Kemudian didera atau dicambuk atau dipukul 100 kali atau 50 kali. Kemudian tagrib atau pengasihan atau dipenjara. Pengasingan ini ditempatkan di sesuatu tempat yang terpencil, itu ya diasingkan. Kemudian macam-macam pelaku zina itu ada 2 macam, zina muhson dan zina ghairu muhson. Kemudian ada hikmah diharamkannya zina. Yang pertama itu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik dan menjaga harga diri dan kehormatan manusia, kemudian menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga, dan memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Itu merupakan hikmah diharamkan zina. Jadi kalau melahirkan anak dari perbuatan zina itu dampaknya itu juga akan terjadi pada anak yang dilahirkan nantinya. Itu.
Dan yang selanjutnya itu adalah khazaf. Apa itu khazaf? Menurut bahasa adalah melempar atau melontar. Untuk menurut istilah, menuduh orang baik-baik berbuat zina dengan tuduhan secara terang-terangan, menuduh dalam arti melemparkan sangkaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Jadi ini sejenis dari fitnah ya. Jadi orang yang tidak melakukan zina itu dituduh menzina. Kemudian syarat-syarat berlaku dan gugurnya had hazaf. Syarat-syarat berlakunya itu hazaf atau penuduh orang yang balik, berakal dan atas keinginan sendiri. Kemudian maksuf atau yang dituduh zina, orang yang muhson atau terpelihara kehormatannya, balik, berakal, Islam, merdeka. Kemudian maksuf bih, tuduhan dilakukan dengan terang-terangan seperti manggil seorang hai bezina, seperti itu ya. Kemudian gugur had hazaf ini yaitu penuduh dapat menghadirkan 4 saksi laki-laki yang adil. Kemudian ada li'an, sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Kemudian ada orang yang menuduh mendapatkan maaf dari yang dituduh. Jadi orang yang menuduh itu dimaafkan oleh orang yang dituduh berzina. Hikmah diharamkan hazaf. Hikmah diharamkan hazaf itu ada 5. Menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat, agar seseorang tidak mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh atau memfitnah orang lain dengan berbuat zina. Kemudian ada agar si penuduh merasa jera dan sadar diri perbuatan yang tidak terduga. Kemudian ada menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat, kemudian mewujudkan keadilan di masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Jadi itu adalah hikmah diharamkan hazaf atau menuduh. Melempar tadi bukan melempar batu, melempar apa ya, jadi melempar itu bisa jadi lontaran tuduhan yang tidak benar pada seseorang dengan melakukan zina, menuduh orang melakukan zina. Kemudian minuman keras atau disebut dengan juga khomer. Apa itu khomer? Secara bahasa khomer itu artinya sesuatu yang menutupi, sedangkan dalam istilah fikih yaitu segala macam yang memabukkan. Jadi hukum khomer itu menurut hadis riwayat Muslim nomor 2003 itu kullu muskiri khomrun wa kullu khomrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap khomer adalah haram. Jadi hukum khomer itu adalah haram, dilarang oleh agama. Kemudian ada had minuman khomer. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras adalah 80 kali. Untuk menghukum peminum khomer bisa menggunakan alat berupa potong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan dan alat pukul lainnya. Di 80 kali pukulan untuk orang melakukan mabuk seperti khomer itu tadi ya. Hikmah diharamkannya khomer. Hikmah diharamkannya khomer. Yang pertama, terhindar dari berbuat kejahatan akibat pengaruh yang ditimbulkan dari khomer. Jadi orang setelah mabuk itu pasti pikirannya itu melayang-layang seperti apa gitu ya. Kemudian menjaga kesehatan jasmani dan rohani, jaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah. Karena khamar itu mengandung alkohol yang memabukkan, jadi juga tidak baik untuk kesehatan jasmani dan rohani juga. Nah, selanjutnya itu adalah mencuri. Apa itu mencuri? Menurut istilah, mencuri adalah perbuatan orang mukallaf, balik dan berakal mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi mencapai jumlah 1 nisab dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap orang yang diambil. Di hukum mencuri itu hukumnya adalah haram karena mengambil harta hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan menggunakan cara memiliki harta dengan batil, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian pembuktian prakteknya. Praktek mencuri itu yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka.
kemudian pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri, dan yang ketiga sumpah dari penuduh. Pembuktian prakteknya dari pencurian, bisa dikatakan arti mencuri itu tadi. Kemudian had mencuri, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahum jazaa'a bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan. Itu merupakan had dari mencuri. Had mencuri yang tertib menurut sebagian ulama di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti tertib sebagai berikut. A. Had mencuri yang dilakukan pertama kali adalah dipotong tangan kanannya. Kedua, jika ia melakukan 2 kali, dipotong kaki kirinya. Jika ia melakukan ketiga kali, dipotong tangan kirinya. Jika ia melakukan keempat kali, dipotong kaki kanannya. Dan jika ia melakukan kelima kali dan seterusnya, hukumannya adalah ditas, dipenjara sampai menunjukkan tanda taubat atau jera. Nisab barang curian menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak itu menurut hadis dari Muslim bersabda, jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai 1/4 dinar ke atas. Kemudian hikmah had mencuri, sebenarnya seseorang tidak mudah untuk mengambil hak orang lain. Agar lebih memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak seseorang dan menghindarkan manusia dari sifat malas, agar pelaku jera dan terdorong mencari rezeki yang halal. Itu merupakan hikmah dari had mencuri. Kemudian yaitu ada penyamun, perampok, perompak. Apa itu penyamun, perampok, perompak? Penyamun, perampok, perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan cara menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai pembunuhan. Hal yang mendukung suatu perbuatan dikatakan penyamun, perampok. Perompak adalah melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas harta dengan cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya, tidak bisa meneruskan perjalanan. Kemudian had penyamun, perampok, perompak itu ulama sepakat had penyamun, perampok, perompak berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Ada kesimpulannya, menurut pendapat jumhur ulama terkait had yang ditetapkan untuk penyamun, perampok, perompak, jika seorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Jika seorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tapi dia membunuhnya, maka had dihukum mati. Jika seorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan secara menyilang. Hikmah had penyamun, perampok, dan perompak. Seseorang tidak mudah untuk mengambil hak orang lain. Agar lebih memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak seseorang, menghindarkan manusia dari sifat malas, agar berlaku jera dan terdorong mencari rezeki yang halal. Cukup sekian penjelasan materi tentang hudud dan hikmahnya, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.